Wakil Bupati Poso, M. Yasin Mangun Esos menghadiri acara Akhirusanna dan Wisuda Angkatan ke-7 tahun 2020-2021 SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Islam 2 bertempat di Desa Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, Senin 31 Mei 2021. Hadir pada acara tersebut Ketua Yayasan Amanatul Ummah Poso, anggota DPRD Kabupaten Poso, unsur Forkompimcam, dan orang tua wali murid. Dengan tema Generasi Rabbani Berakhlakul Karimah, melangkah pasti meraih puncak prestasi, menggapai ridho ilahi. Membacakan sambutan Bupati, Wakil Bupati menyampaikan pendidikan dasar dan pendidikan agama bagi anak-anak kita sangat penting, apalagi kita hidup di zaman yang serba tidak menentu. Meskipun teknologi komunikasi dan informasi begitu pesat yang menyentuh hampir semua lapisan masyarakat, namun informasi yang datang dari berbagai penjuru itu belum pasti kebenarannya, sehingga seharusnya mendapatkan filter terlebih dahulu agar tidak menyesatkan, ungkap Wakil Bupati. Salah satu filter yang baik itu adalah wadah yang resmi seperti sekolah serta lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, sehingga anak-anak kita mendapatkan pembentukan mental dan spiritualnya menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Menyadari tanggung jawab kita selaku orang tua untuk memberikan masa depan yang cerah bagi anak-anak, sehingga kita memilihkan sekolah-sekolah yang diyakini bisa menjamin masa depannya bisa lebih baik nantinya sebelum anak-anak menemukan jati dirinya. Karena itu, bimbingan guru dan orang tua masih sangat dibutuhkan di dalam pengembangan potensi dan pembentukan karakter anak-anak kita. Hadirin yang berbahagia, sejalan dengan visi dan misi kami di dalam mewujudkan pendidikan yang terjangkau, berkualitas dan inklusif menuju Poso Pintar dengan program unggulan pendidikan gratis. Melalui program Poso Pintar ini, kami berupaya memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan daerah. Kami yakin dengan pendidikan yang baik, terarah dan menyeluruh, serta berkelanjutan ke depan, kita akan memilih sumber daya manusia yang lebih baik dan berkualitas untuk mewujudkan Kabupaten Poso yang maju, tangguh terdepan di Sulawesi Tengah. Untuk itu, kami senantiasa mengajak seluruh elemen dan stakeholder serta pemangku kepentingan di daerah ini untuk terus bersinergi membangun daerah Kabupaten Poso ke arah yang lebih baik. Karena kami berkeyakinan bahwa dengan membangun bersama, kita akan sejahtera bersama di bumi Sintu Maroso yang tercinta. Ke depan, kami juga akan mendorong lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal untuk lebih meningkatkan materi pembelajaran dengan meningkatkan muatan lokal agar anak-anak kita juga mengenal lebih jauh akar budaya leluhurnya. Ini juga sesuai dengan cita-cita dan harapan kami untuk Poso Harmoni yang tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dan anak daerah dengan sikap saling menghormati, toleransi yang tinggi untuk kedamaian bumi Sintu Maroso yang sama kita cintai. Sementara itu, Ketua Yayasan Amanatul Ummah Ustadz Haji Adnan Arsal SAG menyampaikan bahwa masa depan SDIT sangat bagus. Banyak tawaran-tawaran beasiswa terhadap lulusan SDIT Poso untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kalau ini kita meningkatkan harkat dan martabat kita, tidak ada pilihan lain kecuali menuntut ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu pengetahuan tentunya dimulai daripada PAUD, TK dan SD ini sampai kepada minimal SLA dan Yayasan Wakaf Amanatul Ummah. Kita sudah bicara dan membentuk tim untuk mempersiapkan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi Islam yang khusus agar supaya anak-anak kita yang tamat dari pondok pesantren maupun dari putra maupun putri minimal mendapat gelar S1. Dan terbuka sekarang. Tahun lalu kita diajak untuk minimal 10 orang untuk masuk di UI, Universitas Islam Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi yang bersedia ke sana cuma 1. 9 itu rugi. Padahal kita diberikan porsi untuk itu beasiswa penuh. Asramanya, kehidupan kesehariannya,
uang sakunya, dan biaya kuliahnya ditanggung semua oleh negara. Itu hasil daripada pembicaraan antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah agar supaya masyarakat Poso itu terangkat harkat martabatnya melalui ilmu pengetahuan. Yang kedua, dimasukkan anak-anak kita di Institut Ilmu Al-Quran khusus Putri. Dimasukkan anak kita di PTIT, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran khusus Putra. Itu luar biasa, dan itu beasiswa penuh. Kemudian yang ketiga, baru-baru ini saya ditelepon lagi, apakah anak-anak kita bersedia? Nah, untuk itu anak-anak SD Jabalu yang mau lanjut ke pondok pesantren Tahfidzul Quran, itu juga beasiswa penuh, ditanggung oleh Muhammadiyah, ditanggung oleh NU. Terserah mau masuk kemana, sampai bisa hafal Quran. Kalau prestasinya bagus, bisa ke Mesir, bisa ke luar negeri, dan itu dijamin. Silakan tamatan pondok pesantren yang amanah yang ada di Putra maupun Putri untuk lanjut ke Jakarta, dan itu beasiswanya penuh, dan diberikan kepada kita. Kesempatan itu adalah kesempatan emas. Nah, tahun ini saya diminta 10 orang anak-anak. Kalau ada dari Tabalu yang mau ke Jakarta untuk anak-anak tamatan SDIT, mau lanjut ke pondok tahfiz, silakan. Cuma persoalannya, bersediakah orang tuanya berpisah dengan anaknya yang tamat SD? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya dengan anak saya begitu tamat SD, oper ke selatan, oper ke Palu, masuk di pondok pesantren. Mamanya bilang, ya ada lagi anak di rumah, bagaimana? Saya bilang, kalau anak-anakmu di rumah, kamu hari-hari baku bantah dengan anak-anak, suruh ambil air, malah kau pukul, kau ajar anakmu durhaka. Silakan masukkan anak itu di pondok pesantren, aman. Dan untuk itu anak-anak tamat SD masukkan di pondok pesantren. Apakah itu tahfidzul Quran, apakah itu di pondok pesantren, mana saja, yang penting anak-anak di sana berinteraksi dengan teman-temannya, berakhlakul karimah. Inilah yang ingin kita harapkan, membentuk generasi Rabbani berakhlakul karimah. Generasi Rabbani itu adalah generasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Kalau di dalam negara kita, generasi yang berpaham tentang ketuhanan. Sebelum pamit untuk menghadiri acara selanjutnya, Wakil Bupati menyempatkan untuk meninjau lokasi pembangunan sekolah baru bersama dengan pengurus dan panitia pembangunan. Prokopim Pemda Poso melaporkan.